warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, jumpa lagi di videonya Big Budi bareng milenial Kota Baru 2 roda. Saya Roli dan saya Pradana. Roli ini adalah salah satu entrepreneur yang ada di Kota Baru. Dia punya usaha apa, Ro? Jualan. Ya, jualan sekaligus guru juga di SD apa SMP? SD, salah satu SD swasta. Oh iya, SD swasta di Kota Baru. Oh iya, backgroundnya Dana ini seorang guru yang sekaligus Master of Ceremony. Dia MC di seluruh event resmi yang formal-formal di Kota Baru itu pada tahu dia. Bukan orang Kota Baru kalau nggak tahu dia. Gitu ya. Kita sore ini bincang-bincang santai di daerah Teluk Gosong ya. Ini pantai Kota Baru yang begitu indah banget ya. Benar banget. Iya benar. Dan tentunya ini adalah salah satu objek wisata Jua, Majua dalam bahasa Banjar. Promosi saya lagi tadi juga. Dari Papa itu salah satu kita promosi. Nggak apa-apa pakai dui bahasa ya. Jadi objek wisata Kota Baru ini bermacam-macam, ada Teluk Gosong, ada Pantai Gedambaan dan lain-lain. Dan ini adalah terusannya Pantai Gedambaan Iya, ya. Cuma ini milik warga untuk pelabuhannya. Jadi kita sudah izin di sini buat mau interview para milenial ini. Oke. Gimana sih caranya biar bisa jadi milenial yang berpengaruh di Kota Baru? Dana dulu. Kalau menurut saya sih Kak, kalau untuk mencapai berpengaruh enggak juga sih, karena ada beberapa proses yang kita lalui. Misalnya contoh, kita ingin jadi Master of Ceremony, kita mau jadi public figure, itu ada level, ada grade-grade yang kita harus lalui gitu Kak. Misalnya kita ikut duta wisata dulu, terus sampai sekarang pun kita juga masih kayak mau ngelakuin apapun itu kayak masih dibatasi gitu. Dalam artian kita sebagai orang yang memang berpengaruh juga harus menebarkan aura-aura positif ya bagi masyarakat Kota Baru tentunya. Itu aja sih Kak. Terus kalau Roli kayak gimana? Sampai bisa mencapai titik ini gitu, dikenal banyak orang gitu. Caranya sih cuman kita yakin, percaya diri dan jalani apa yang kita bisa. Saat ini kan aku bisanya jualan. Kan di mata orang saat ini jualan itu Kayak dipicingkan gitu, jualan gitu. Tapi menurut aku apabila kita menjalankan sesuatu dengan baik, dengan senang hati, dengan kita bahagia, insya Allah bakalan kita akan dapat titik yang bahagia di mana kita melakukan sesuatu itu dengan senang. Seperti itu. Dan saat ini menurut aku sebagai milenial ya, kita juga harus bisa mempengaruhi kota kita terutama, dalam artian bisa membawa kota kita tidak terpuruk, bisa mengedepankan atau melihatkan Kota Baru itu dengan cara bagaimana, dengan cara kita atau profesi kita saat ini. Gimana nih kalian ngelihat Kota Baru ke depannya agar generasi seperti kalian nggak jadi sampah di masyarakat? Dan saya duka. Ya. Molo. Manis banget. Gir manis. Enggak. Yang pertama Kak, jadi diri sendiri itu paling penting gitu. Yang kedua, kalau menurut saya, apa yang kalian punya, baik itu skill kalian, kemampuan kalian dalam bidang apapun, kalian lihatkan gitu. Terus yang ketiga, jangan takut untuk mencoba semua hal apapun yang kamu bisa gitu. Selagi kamu bisa, kamu lakuin. Selagi itu nggak bisa, selagi itu nggak ngerugiin orang lain, lakuin aja gitu apa yang kalian lakuin gitu. Terus yang keempat, terus percaya diri dengan diri sendiri. Yang kelima, tetap menjadi diri sendiri Dan lebih kepada ngasah kemampuan Yes. ya, apa yang kita kuasain tuh diasah baik-baik, kita kuasain. Dan kalau misalnya kita menguasai suatu hal dan itu benar-benar kita berdiri di situ, itu insya Allah bakal ada hasilnya di situ ya. Nah, problem sekarang itu kan anak-anak milenial, nggak usah ya milenial kayak aku aja, problemnya itu nggak konsisten dalam melakukan satu hal gitu. Nah, kalau Pradana sendiri, Enggak apa sih? Maksudnya ngeresapin pertanyaan kakak gitu. Nah, kalau misalnya Pradana sendiri nih, kayak gimana sih tipsnya biar kita bisa konsisten, nggak bosen kepada kalau udah ngelakuin suatu hal? Jadi kan kemampuan atau skill atau bakat itu
emang udah ada dari lahir ya Kak ya. Tapi kita kalau misalnya nggak ngasah, nggak kita gali lagi apa yang menjadi kemampuan kita, itu bakalan hilang gitu. Sama halnya dengan apa sih tadi, skill, kemampuan, terus kayak kecerdasan, itu emang yang kita usaha gitu. Oh kita bisa di bidang misalnya public speaking, kita usaha gitu, cari referensi, buka-buka YouTube. Kalau aku gitu sih Kak, lihat-lihat orang, tanya-tanya sama senior, jangan takut untuk bertanya. Semua ilmu itu bukan hanya dari bidang sekolah gitu, melainkan di bidang sosial, pertemanan, terus apa yang kalian dapat, apa yang kalian belum tahu sebelumnya, itu ilmu Kak kalau menurut saya gitu. Jadi apapun itu jangan takut, jangan minder, walaupun kalian nggak bagus, jelek apa, semua ada proses pembelajaran yang kalian harus Pelangi. ajarin. Ih, cantiknya. Coba lihat. Alhamdulillah, cantiknya. Kalau menurut Rolly gimana? Jadi pertanyaan tadi bagaimana supaya kita ngelakuin itu tidak bosan ya Kak. Nah kita harus cari inovasi-inovasi baru. Contoh misalkan kita melakukan misalkan saat ini kan aku jualan. Bagaimana cara jualanku ini biar laku, biar tambah orang kenal. Jadi aku tuh jualan setiap hari, bikin story terus setiap hari. Nah biar ada inovasi. Nah itu adalah sesuatu hal yang biar kita lakukan tidak membosankan seperti itu. Nah. Bisa nggak sih mikir atau ngerasa kok tiap hari apa storynya banyak gini ya, ntar orang pada bosen lagi sama aku gitu, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Enggak. Enggak. Yang penting itu jualan. Yang penting laku ya. Iya. Yang penting laku ya Tuhan, konsistensinya memang sangat tinggi. Biar yang penting kita jualan kan halal. Ya pemirsa. Terus Sip. oke, jangan lupa beli pisang rolls. Iya di warung Mama Roli. Ini promosi ya sekalian ya. Iya, maksudnya kayak gitu Kak. Terus yang pertanyaan sebelumnya tadi, supaya kamu nih gak jadi sampah masyarakat, apa yang bakal kamu lakuin untuk Kota Baru? Melakukan apa yang kita bisa, kita gali apapun itu. Kan Dan udah tadi Dana, iya, yang lain. pada intinya sama jawabannya, dan jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk mencoba hal yang baru pada intinya. Jangan close minded ya, Iya. selalu open. Yes. Apapun itu berita Iya, terbaru, betul. apapun perubahan terbaru di zaman sekarang gitu kan ya. Satu lagi Kak, Apa tuh? harus terima masukan orang, kritikan orang, kita terima dan kita gali dan kita kita pelajari itu biar bisa maju ke depannya, khususnya untuk diri kita sendiri ya. Next, kita bikin kuis ya. Kalian berdua bakal aku uji kekompakannya itu sampai mana Iya, ya. iya. Merem ya dua-duanya. Jadi kalau misalnya aku sebutkan ya, pertanyaan A misalnya, siapa di antara kalian yang paling rapi berpakaian? Kalian tunjuk satu sama lain atau tunjuk diri kalian sendiri gitu. Oh, iya. Kita ada 5 question ya. Oke, Kalau boleh. misalnya kalian benar-benar duo roda yang katanya benar-benar solid itu akan terbukti di sini, oke? Ya Allah. Siapa di antara kalian yang paling cerdas? Next question. Kalau jawaban itu boleh nggak? Ada boleh. Kan yang paling. Iya betul. Belum. Udah. Oke, next question. Siapa di antara kalian yang paling jorok? Next question. Siapa di antara kalian yang paling rakus kalau makan? Next question. Siapa di antara Pada gue semua nih. Yang pertanyaan keempat ya. Siapa di antara kalian yang paling disiplin? Soli? Aku kalau waktu aku sih. Aku selalu nungguin dia. Kalau acara pagi itu aku jam 5 udah stay. Oke, next question. Siapa di antara kalian yang paling ribet? Ternyata kalian benar-benar kompak ya. Di antara 5 pertanyaan cuma satu yang selip. Masalah Rakus, ide-ide. disiplin, tadi di sini semua ini tadi. Emang aku sih. Aku emang nggak disiplin kok, aku kayak sering ribet banget kayak cari kostum lah apalah ya. Oke. Pernah nggak ada yang nyebut kalian tuh homo kayak gitu?
Kalau aku sih nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Oh. Kalau Secara langsung di gitu? akunya nggak pernah sih. Aku juga nggak pernah dengar. Kalau Dana? Sama sih nggak pernah kak, tapi Positif. kalau misalnya pikiran orang kan beda-beda ya kak, kita nggak bisa bilang, Lodok. Ya udah lanjut. ini tak Lanjut. Emang nggak pernah pasti. sih ya. Nggak pernah, memang kita nggak tahu pikiran orang juga, nggak tahu perasaan orang, nggak tahu mulut orang, kita nggak bisa menutup semuanya gitu. Nggak tahu kalau di luaran, kalau misalnya dari aku memang nggak pernah gitu bahwa bilang kami homo apa, terserah sih, emang nggak Kami emang enggak. ngelakuin apa yang udah menjadi tugas, nge-MC, terus rancak gitu, sering main bareng, terus sering jalan bareng, malah kayak cari-cari kostum untuk nge-MC juga bareng gitu, lagi satu set bareng gitu. Seneng nggak sih kalian dengan karakter kalian yang seperti ini, dengan cara berpakaian kalian seperti ini, dengan cara berbicaranya seperti ini? Seneng aja nggak sih dengan social pressure kayak gitu? Saya senang sekali sih, kalau menurut saya kalau misalnya style atau look atau fashion is identity gitu. Jadi apa yang saya pakai ketika saya ngelakuin hal misalnya MC terus bertemu orang banyak, jadi saya percaya diri gitu. Apa yang membuat saya percaya diri saya lakuin gitu aja sih kak. Jadi sesuatu yang memang terserah di orang di sana gitu, masyarakat bilang gimana. Kita kan sebagai MC harusnya kita menarik look yang paling penting sih menurut saya kak gitu, ketika kita MC dan berbaur dengan orang banyak gitu, biar kita terlihat berbeda. Kalau Rolly gimana? Eh, Sebagai tambahan sebagai seorang guru juga kan, Iya yang sih. seharusnya memberi teladan kepada anak muridnya, bagaimana cara berbicara, cara menghadapi orang, cara berpakaian secara keseluruhan. selama hal itu tidak negatif, selama hal itu masih positif ya, masih bisa apa ya, dalam artian nyambung aja kan, kita ngalir aja kan, kita dalam artian tidak ketinggalan zaman juga, ngikutin fashion seperti itu. Walaupun kita juga guru, tapi kita juga harus punya titik terang atau bisa dilihat orang lah seperti itu. Yang pasti harus ada batasan-batasannya Betul. ya, Iya. nggak ngelanggar. Iya benar. Jadi Etika. orang yang kondisional sih kak. Jadi Iya, betul. ketika kita jadi guru, kita harus profesional. Kita seperti jadi guru gitu. Bagaimana layaknya jadi guru gitu. Tapi ketika kita nanti di luar atau acara-acara, kita harus ngikutin itu gitu. Jadi harus jadi orang yang kondisional. Dan aku mikirnya semua orang sih kalau misalnya pikirannya dirty, kayak dirty mind ya dirty gitu. Jadi kalau Walaupun misalnya- gimana pun look Yes. kita, kalau orangnya udah kotor Mikirnya dia, duluan ya, ya gitu. udah pokoknya salah terus kita ya Yes. gitu. Ya, jadi kita harus menebarkan aura-aura positif hingga masyarakat itu tahu gitu. Oh, ini emang kayak benar-benar bisa di-up. Kayak gitu sih, Kak. Ada tambahan Rolly? Lihat positif orang itu, melihat orang itu jangan langsung nilai negatif. Kita lihat dulu posisi Kenali positif. dulu ya. Betul. Maksudnya itu kenali dulu, jangan langsung ngejudge orang paling inti. Ngaruh nggak sih ke kalian daily activity-nya kayak gimana sebelum adanya COVID-19 sama saat ini? Tentu ngaruh ya, karena kita perlu beradaptasi lagi dengan kondisi saat ini, dengan kita milenial juga sebagian besar banyak bekerja di luar seperti itu, jadi beradaptasi ngaruh sekali. Berarti banyak kayak Rolly kan sering MC Iya. di event-event kayak gitu kan, jadi banyak yang di pending cancel kayak gitu ya. Tentu ditunda dulu kan. Kalau Dana gimana? Tentunya Kak memang berpengaruh banget, apalagi kan event-event yang sekarang diselenggarakan oleh Kota Baru itu banyak sekali, apalagi yang menuju ke Festival Budaya Sejan dan Hari Jadi Kota Baru sangat berpengaruh ya. Ada beberapa event yang aku emang cancel Kak untuk MC gitu. Dan kalau kita berbicara tentang sekarang, kita harus beraktivitas di rumah gitu. Jadi kontak sama orang-orang banyak kita agak kendala Dibatasi gitu ya. ya. Ada dibatasi memang dari kita ikutin peraturan dari pemerintah gitu ya. Apalagi kita emang senang dengan apa keramaian, terus kayak event-event itu menyangkut orang banyak. Dan beberapa hari ke depan ini emang semua di cancel gitu. Stop dulu. Berarti emang kita lockdown ya untuk daerah Kota Baru tersendiri. Baru dari Senin tadi tidak ada aktivitas sama sekali untuk masyarakat. Oke, buat kalian yang di luaran sana, stay safe, stay jaga jarak. Kita
ini 1 meter ya. Iya 1 meter banget ini Bu. Iya 1 meter. Sebenarnya 1 meter sih ini. Cuma kelihatannya aja dekat gitu kan, didekatkan. Gitu. Diedit Padahal, ini, diedit. padahal ya ini ada potongan nih jauh banget sebenarnya. Iya. Terima kasih kalian udah ngisi video Sama-sama. YouTube-nya Big Budi. Jangan lupa share, Dan like. dan subscribe. Subscribe Big Budi. Yes, that's right. Dan jaga selalu kesehatan kalian ya. Dadah.